Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para upasaka upasika sekalian. Selamat berjumpa dalam kesempatan untuk belajar Dhamma pada malam hari ini. Saya hadir atas undangan dari Anggrek Dhamma Sarania atau ADS. Terima kasih atas undangannya. Mungkin banyak di antara kita dalam kehidupan sehari-hari tidak punya banyak waktu untuk merenung tentang kehidupan, untuk belajar Dhamma. Jadi mari pada malam hari ini kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk itu. Karena waktu terus berlalu. Kita berpacu dengan waktu. Sementara perjalanan kita masih sangat panjang. Dan kita tahu kondisi kita saat ini belum aman. Akan tetapi karena ini kondisi batin, yang belum aman adalah kondisi batin, kadang-kadang kita sulit memahami, kadang-kadang kita lupa, lebih banyak kita terhanyut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada malam hari ini kita coba untuk memahami hal itu, membuat perumpamaan, ya misalkan ini adalah perjalanan fisik kita. Ketika kita melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat, suatu tujuan, dan kita masih sangat jauh dari tempat tujuan tersebut, sementara kondisi sangat tidak aman, ya mungkin berada di tengah-tengah hutan, kondisi gelap atau ada jurang dan sebagainya. Yang jelas kita tahu bahwa kondisi kita tidak aman, dan juga kita tahu bahwa tempat yang aman masih sangat jauh. Bisa dibayangkan dalam kondisi seperti itu, kita pasti panik, takut, khawatir ya dan sebagainya, dan kita pasti berjuang. Akan tetapi kalau kondisi batin seperti itu, kita mungkin masih santai-santai saja karena kita tidak memahami. Yang kita pahami saat ini kita bisa menikmati hidup, bisa bersenang-senang, dan mungkin kita anggap itu sudah cukup. Pada kenyataannya, kita berada dalam kondisi yang tidak aman, dan musuh kita sangat kuat dan sangat sulit untuk diketahui. Nampaknya seolah-olah musuh itu ada di luar, dan kita tidak memahami atau kita jarang berpikir bahwa sesungguhnya musuh itu ada di dalam. Karena kita belum suci, kekotoran batin kita masih banyak. Dan kita tahu kekotoran batin adalah sumber dari penderitaan. Dan kita tahu kalau kekotoran batin itu ada di dalam, artinya dia selalu bersama kita. Jadi musuh selalu bersama kita. Memang faktor luar
juga mempengaruhi pertumbuhan kekotoran batin kita. Makanya mungkin orang banyak melihat bahwa penyebab dari semua penderitaan ada di luar, bukan di dalam dirinya. Tapi harus kita ingat bahwa penentunya adalah diri kita sendiri. Apapun kondisi di luar, seburuk apapun, kita sendiri yang menentukan apakah kita mau menderita atau bahagia. Atau kondisi di luar betapapun menyenangkannya, kita sendiri yang menentukan apakah hal itu kita sambut untuk menciptakan penderitaan selanjutnya, ataukah kita tidak sambut dan kita menghindari penderitaan yang tercipta dari kekotoran batin kita sendiri. Jadi pada prinsipnya kita dalam kondisi yang harus berjuang. Kita harus membuat bagaimana batin kita menjadi kuat, menjadi tidak terpengaruh, tidak membiarkan kekotoran batin berkembang, karena bila kekotoran batin berkembang menjadi perbuatan buruk, ini adalah penderitaan. Nah, di sini pertama-tama kita harus jelas bahwa sumber dari penderitaan adalah kekotoran batin yang berada di dalam batin kita sendiri, sehingga kita tidak mengkambing hitamkan sesuatu yang ada di luar. Dan karena sudah jelas seperti itu, kita pun bisa berjuang dengan cara yang tepat. Seperti kalau kita berada di medan pertempuran, kita harus tahu yang mana musuh kita yang sebenarnya dan harus tahu cara menyelamatkan diri. Walaupun belum bisa masuk daerah aman, minimal kita punya perisai diri, minimal kita bisa aman saat itu, sampai pada akhirnya mencapai daerah yang aman dan mencapai tujuan akhir. Jangan lupa para upasaka-upasika, kita punya warisan dari Guru Agung kita. Beliau sudah memberikan segalanya, ibaratnya memberi kita segala perlengkapan yang kita perlukan dalam perjalanan kita yang panjang dan berbahaya ini. Jadi marilah kita menggali warisan Dhamma untuk menemukan apa yang bisa kita pergunakan untuk melindungi diri kita. Jadi malam hari ini mari kita membahas tentang suta-suta yang berhubungan dengan perisai diri. Perisai diri itu kalau di medan perang, perisai adalah alat untuk menangkis segala jenis senjata. Tapi dalam hal ini tentunya kita tidak akan membahas tentang perang fisik, karena ini adalah urusan batin, ya, perang batin. Dan kita juga tidak membahas hal-hal dari luar atau yang kita anggap membahayakan dari luar, seperti mistik-mistik dan sebagainya. Melainkan kita akan membahas tentang perisai, bagaimana kita bisa membuat perlindungan pada diri kita agar kita tidak membuat karma buruk yang nantinya akan membuahkan buah yang pahit atau penderitaan. Nah, karena ini urusan batin, kita
perlu berjuang, berusaha untuk dapat mencerna, dan kita harus mempraktekkannya agar kita bisa melihat langsung hal-hal yang dimaksud tersebut di dalam batin kita sendiri. Di dalam suta-suta pun kadang-kadang ada beberapa terjemahan dengan kata-kata yang berbeda. Karena itu dalam membaca suta pun kita juga harus berusaha untuk mencerna, untuk memahaminya, untuk mencari perbandingan agar kita mendapatkan makna yang sebenarnya, kemudian mempraktekkannya untuk bisa mendapatkan pengetahuan sejati yang muncul di dalam diri kita seperti apa yang dijelaskan di dalam suta tersebut. Nah, marilah kita memulai membahas suta yang pertama, yaitu di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 nomor 6 tentang kondisi kebajikan dan kejahatan. Di sini ada dua kata, yaitu kebajikan dan kejahatan, atau di terjemahan yang lain disebutkan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita semua sudah memahami bahwa di dalam batin kita ada bibit dari keduanya, bibit dari kebajikan dan bibit dari kejahatan. Sudah tentu semua orang mau bahagia, dan kita tahu bahwa kalau kita mau bahagia, kita harus memupuk, menumbuhkan bibit-bibit kebajikan sehingga bisa tumbuh dengan subur, berkembang, dan mencapai kesempurnaan. Dan kita harus berjuang agar bibit-bibit kejahatan tidak bisa tumbuh. Di dalam suta ini dibahas bagaimana kebajikan yang kokoh dan berkualitas itu bukan hanya memberikan buah yang manis berupa kebahagiaan, akan tetapi juga sekaligus dapat dipergunakan sebagai perisai diri. Mari kita melihat, mempelajari bait yang pertama dari suta ini. Para biku, selama keyakinan ada atau kokoh di dalam sifat-sifat yang bajik, maka apa yang tidak bajik tidak akan dapat masuk. Tetapi ketika keyakinan di dalam hal-hal bajik telah lenyap dan rasa tidak percaya mencengkram dan bertahan, maka apa yang tidak bajik akan mendapat jalan masuk. Di dalam terjemahan yang lain juga ada dikatakan atau ada sedikit perbedaan, jadi kita coba bandingkan dan mengambil intisarinya. Disebutkan tidak ada memasuki apa yang tidak bermanfaat selama keyakinan secara kokoh menetap dalam kualitas-kualitas bermanfaat. Jadi di sini bedanya kata yang pertama adalah tentang kebajikan dan kejahatan, sedangkan di sini disebutkan tentang hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Jadi kita ambil keduanya, kita akan membahas tentang kebajikan dan kebalikannya, tentang hal bermanfaat dan kebalikannya. Tadi disebutkan apabila keyakinan kita kokoh, kuat, itu akan merupakan perisai yang dapat melindungi kita, membentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bajik atau istilahnya kejahatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat.
Kalau keyakinan kokoh, sudah pasti kita akan melakukan segalanya karena kita yakin, amat yakin, melihat dengan sangat jelas. Misalkan ada 2 makanan atau 2 minuman, yang satu kita sangat yakin bahwa makanan itu aman, bermanfaat, berguna untuk kesehatan, dan yang satu kita tahu itu sangat berbahaya untuk kesehatan, tidak aman. Kita pasti akan memilih makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi apabila kita mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak akan ada muncul bantahan-bantahan. Hanya ada satu arus pikiran sehingga tercipta kekuatan yang penuh, atau mungkin istilahnya kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Akan tetapi apabila keyakinan itu tidak kokoh, di sana ada rasa tidak percaya, muncul berbagai pemikiran, keraguan-raguan, argumentasi tentang hal tersebut. Kalau itu sudah menjadi semakin kuat dan bertahan, pada akhirnya kita tidak akan mau melakukannya, dan kita akan memilih hal yang berlawanan dengan itu. Kalau ini berkaitan dengan kebajikan, pikiran kita mulai bercabang, kekuatannya terbagi. Jadi kita tidak melakukan hal itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kemampuan yang kita miliki. Karena banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul, dan pikiran itu menjadi semakin kuat, akhirnya kita tidak melakukan hal-hal yang bajik, dan lama-lama kita akan percaya bahwa hal-hal yang tidak bajik itulah yang harus kita lakukan, yang dapat memberi kebahagiaan, memberikan keuntungan. Maka pelan-pelan kita mulai berbalik haluan, kita akan melakukan hal-hal yang tidak bajik. Di sini kita ambil contoh tentang memberi, misalnya ya. Kalau orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kuat tentang memberi, karena dia sudah terbiasa, sudah menjadi budaya dalam kehidupannya, dan mungkin juga sudah diawali dari berbagai kehidupan, dari kehidupannya sebelumnya, maka dia akan melihat segala kesempatan. Di mana ada kesempatan memberi, dia tidak ada pikiran lain yang mengganggu, tidak menunggu waktu untuk berpikir, dia akan langsung mengambil kesempatan itu karena dia amat sangat yakin dengan hasilnya berupa kebahagiaan. Dan tentunya hal ini juga didukung oleh pengetahuan, mungkin dia sering belajar dhamma, dan dari pengalaman dia mempraktekkan dhamma dan memperoleh pengalaman di mana ketika dia memberi, dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan dari hal-hal yang bersifat materi. Jadi apapun kondisi di luar, apapun kata orang, dia tidak akan meragukan bahwa memberi itu dapat memberi kebahagiaan. Dan sebaliknya, kalau orang yang jarang memberi atau punya kecenderungan meyakini bahwa kalau dia menerima baru bahagia. Jadi di mana-mana kalau ada sesuatu yang bisa didapatkan, dia harus dapatkan. Dan
keyakinannya tentang memberi sangat lemah. Malah dia sulit untuk mempercayai, sulit untuk memahami bagaimana mungkin memberi itu bisa memberi kebahagiaan. Jadi arus ini terus semakin lama semakin kuat, sehingga bukan hanya tidak memberi, tapi lama-lama dia akan sangat mudah terpengaruh apabila dia melihat peluang untuk mendapatkan segala apa yang dia inginkan dengan cara yang tidak benar. Dan ketika dia terus melakukan itu, mengulangi dan mengulangi, maka dia akan menjadi sangat yakin bahwa itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Nah, disitulah kita bisa lihat bahwa apabila tidak ada keyakinan tentang kebajikan, maka kejahatan pelan-pelan bisa masuk dan pada akhirnya bisa menjadi sangat kuat, bisa diyakini sebagai penyebab kebahagiaan. Dengan merampas, dengan menipu, dianggap itulah memang yang bisa memberi dia kebahagiaan. Tentu saja dalam hal ini yang dianggap kebahagiaan itu adalah kesenangan sementara yang memang bisa didapatkan dari benda-benda materi yang dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana keyakinan merupakan perisai diri untuk kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar sila, hal-hal yang tidak bajik. Ada satu contoh lagi yang bisa kita pelajari. Dalam hal ini bukan ekstrim seperti tadi, kebajikan dan kejahatan, tapi contoh ini mungkin bisa lebih mengarah ke hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Misalnya meditasi. Bagi yang sudah sering bermeditasi, bahkan mungkin sudah dilakukan dari kelahiran-kelahiran yang lalu, dia begitu yakin bahwa meditasi itu akan memberikan kebahagiaan, mengikis kekotoran batin, seperti apa-apa yang dijelaskan di dalam sutta. Dengan keyakinan yang kuat, dia tidak akan terpengaruh oleh apapun kondisi di luar. Misalkan banyak orang mengejek atau menghalangi, dia begitu yakin dan tidak akan pernah mengambil jalan yang sebaliknya. Maksudnya ketika ada dua pilihan, pilihannya mengikuti retreat meditasi atau melakukan hal lain yang dapat menyebabkan berkembangnya kekotoran batin, dia pasti akan memilih meditasi. Nah, sebaliknya bagi yang tidak punya keyakinan atau jarang mempraktekkan atau bahkan belum pernah mempraktekkan, tentunya dia akan memilih untuk mendapatkan hal-hal yang dianggap memberi manfaat. Jadi mungkin di sini muncul berbagai pandangan, ya misalnya ketika diajak bermeditasi, muncul berbagai alasan, berbagai bantahan, kadang-kadang bisa menyerang, berargumentasi bahwa meditasi itu membuang-buang waktu, merugikan, tidak mungkin memberi kebahagiaan lah. Dan pada akhirnya dia akan memilih hal-hal yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan bermeditasi. Jadi keyakinan tentang meditasi itu akan
melindungi orang itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jelas kita lihat keyakinan ini juga sebagai perisai diri. Sedangkan apabila tidak ada keyakinan, dia akan lebih cenderung percaya bahwa melakukan hal-hal yang menyenangkan jauh lebih penting, lebih bermanfaat, lebih memberi kebahagiaan. Dengan kedua contoh ini kita sudah jelas bahwa keyakinan itu apabila kita terus kembangkan dengan banyak belajar, banyak mempraktekkan, sehingga benar-benar kita mendapat pengetahuan baik dari luar maupun dari dalam batin kita tentang kebajikan, ya, seperti contoh tadi tentang memberi dan tentang meditasi, sehingga kita menjadi semakin yakin, keyakinan kita semakin kokoh. Ini akan menjadi perisai yang sangat kuat untuk kita tidak melakukan hal yang berlawanan, melakukan hal yang tidak bajik, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Dan kita juga perlu ketahui, perlu ingat bahwa keyakinan yang kita peroleh saat ini merupakan hasil dari perjuangan kita di kehidupan yang lampau. Oleh karena itu, kita terus mengembangkannya agar dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang kita mempunyai perisai diri yang semakin lama semakin kokoh. Kemudian kita beralih ke bait berikutnya. Di dalam sutta itu dijelaskan bahwa selama rasa malu, dalam hal ini maksudnya malu moral, ya, atau istilahnya hiri, ya. Selama rasa malu masih ada, maka apa yang tidak bajik tidak akan mendapat jalan masuk. Selama kita mempunyai hiri, ya, maka hal-hal yang tidak bajik tidak akan mendapat jalan masuk. Tetapi ketika malu moral itu atau rasa malu seperti itu telah lenyap dan tidak malu mencengkram atau istilahnya tidak tahu malu, ya, tidak punya malu, maka apa yang tidak bajik akan mendapat jalan masuk. Malu dalam hal ini adalah malu pada diri sendiri atau tahu malu. Malu sebelum berbuat jahat, sebelum berbuat yang tidak baik. Ini harus kita kembangkan sehingga rasa malu itu sebegitu kuatnya sampai membuat kita tidak mampu melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak bajik atau tidak bermanfaat. Kalau malu pada orang lain, malu diketahui setelah kita melakukan perbuatan tidak baik, kita malah akan bisa melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jahat untuk menutupi rasa malu ini. Kita bisa melakukan apapun demi tidak diketahui orang dan demi kita tidak malu terhadap orang lain. Dan juga kita bisa berbohong di hadapan orang lain, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bajik, sedangkan apabila tidak ada orang, kita akan melakukannya. Jadi apabila orang sudah tidak punya malu, tidak tahu malu, tidak malu pada diri sendiri dan tidak malu pada orang lain,
maka bisa dibayangkan sudah tidak ada batasan lagi. Apapun kejahatan bisa dilakukan. Makanya kita mungkin sering dengar ya, bahwa HIRI ini adalah pelindung dunia. Ini benar-benar perisai yang sangat kuat, bisa melindungi orang. Jadi semua ini keyakinan, malu moral, benar-benar harus kita camkan, kita ingat untuk kita terus kembangkan untuk menjadi perisai diri. Kita ambil contoh, apabila kita punya rasa malu pada diri sendiri, kita pasti tidak akan mau mengambil barang yang bukan milik kita, tidak mau mencuri ya, apalagi merampok dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita tidak punya rasa malu, maka kita pelan-pelan akan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak memberikan manfaat. Kemudian contoh lagi seperti tadi ya, apabila kita mempunyai rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tentu saja rasa malu ini lebih halus lagi, lebih sensitif lagi. Misalnya karena kita sudah terbiasa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, sering meditasi, melakukan hal-hal yang bermanfaat, akan ada rasa malu ketika kita menghabiskan waktu hanya untuk mengembangkan atau menumbuhkan kekotoran batin. Ketika rasa malu itu begitu kuatnya, setiap kita mau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, rasa malu itu muncul, maka kita akan mengurungkannya, kita tidak akan mampu melakukannya. Artinya kita akan dilindungi untuk tidak mencuri, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, dan juga melindungi untuk tidak melakukan hal-hal yang menghabiskan waktu hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan indria yang kita tahu bahwa hal itu akan membuat kekotoran batin kita terus bertumpuk. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bagaimana rasa malu itu bisa menjadi perisai diri. Bahkan kalau sudah begitu kuat, kita akan malu pada diri sendiri ketika kita sudah lama tidak bermeditasi atau ada kesempatan bermeditasi, kita tidak bermeditasi, akan muncul rasa malu, sehingga hal itu mendorong kita untuk melakukan hal bermanfaat, untuk bermeditasi. Dan kalau kebalikan dari mencuri, akan mendorong kita untuk memberi. Kalau semua orang memberi, kita tidak memberi, akan muncul rasa malu pada diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita akan memberi. Nah, kita bisa lihat perisai diri ini sangat luar biasa, bisa membentengi kita, bisa mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengarahkan pada penderitaan, dan juga sekaligus seperti contoh ini, rasa malu ini akan membuat kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Selama rasa takut moral yang kita kenal sebagai otapa, selama rasa takut ini masih ada,
maka apa yang tidak bajik tidak akan mendapat jalan masuk, atau apa yang tidak bermanfaat tidak akan mendapat jalan masuk. Tetapi ketika takut moral seperti itu telah lenyap dan kecerobohan moral mencengkram dan bertahan, maka apa yang tidak bajik akan mendapat jalan masuk. Nah, seperti tadi, seperti rasa malu, begitupun rasa takut. Rasa takut akan akibat dari perbuatan kita akan membuat kita tidak melakukannya atau mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bajik karena kita takut akan akibatnya. Jadi tidak jadi ya, walaupun misalnya kesempatan itu ada atau banyak orang yang membujuk, misalnya kita berada di dalam pergaulan dengan orang-orang yang tidak bermoral, kemudian mungkin diiming-iming dan sebagainya, karena kita takut akibatnya, maka kita tidak akan melakukannya. Nah, ini juga sama seperti tadi, rasa malu yang muncul sebelumnya, rasa takut pun muncul sebelumnya, karena kalau setelahnya ini akan berbahaya seperti tadi, karena takut ketahuan maka malah bisa menyebabkan melakukan berbagai bentuk kejahatan. Jadi rasa takut itu bukan takut diketahui orang, takut dihukum dan sebagainya, bukan setelahnya, bukan setelah kita melakukan kemudian kita takut ketahuan, takut dihukum, takut dipenjara, akhirnya kita melakukan hal-hal yang dapat membuat hal itu tidak diketahui orang, jadi menyembunyikan sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang tahu bahwa kita melakukan perbuatan itu. Nah, ini bisa sangat berbahaya, bisa melakukan apa saja. Karena takut moral, takut pada akibat dari perbuatan kita sendiri tidak ada. Yang ada takut diketahui orang lain. Jadi yang dimaksud dengan otapa di sini atau takut moral adalah takut akan akibat perbuatan itu sehingga kita tidak melakukannya. Contohnya seperti tadi, takut akibat mencuri, maka kita tidak akan pernah melakukannya karena kita tahu dengan jelas bahwa hal itu akan menyebabkan penderitaan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Malah lama-lama rasa takut itu beralih takut kalau tidak memberi, karena kalau tidak memberi kita tidak punya tabungan untuk di masa yang akan datang. Jadi kita takut tidak mempunyai harta yang bisa kita bawa, akhirnya mendorong kita untuk memberi. Nah, begitupun seperti tadi kita ambil contoh tentang hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kalau kita takut dengan akibat bersenang-senang, bermalas-malasan, maka kita tidak akan melakukannya. Malah kita akan takut kalau tidak bermeditasi. Jadi di sini sangat jelas sekali keyakinan, rasa malu, rasa takut, rasa malu moral, takut moral itu merupakan perisai diri yang patut kita kembangkan. Dan mungkin itu sudah jelas, kita lanjutkan ke bait berikutnya tentang semangat. Selama ada semangat yang diarahkan pada sifat-sifat yang bajik, maka apa yang tidak bajik tidak akan mendapat jalan masuk.
Tetapi ketika semangat seperti itu telah lenyap dan kemalasan mencengkeram dan bertahan, maka apa yang tidak bajik akan mendapat jalan masuk. Jadi semangat merupakan kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bajik dan sekaligus merupakan perisai diri ketika kekuatan itu sudah mantap, akan menjadi perisai diri membentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bajik. Nah, contoh ini mungkin sangat gampang, sama seperti tadi tentang memberi. Kalau orang yang sudah biasa memberi, dia akan penuh semangat. Kita bisa lihat semangat para upasaka, upasika yang sudah terbiasa, misalnya pada saat Katina kemana-mana berdana dengan penuh semangat. Semangat seperti itu sangat dibutuhkan untuk menjadi perisai agar kita tidak ada celah untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mencuri. Kita lihat ketika kita bandingkan dengan orang yang tidak bersemangat memberi, maksudnya dia memberi mungkin karena ikut-ikutan, jadi tidak ada greget, bukan dorongan dari dalam dirinya, tidak ada semangat. Lama-lama dia sudah malas ya, tidak ada gairah, tidak ada dorongan, tidak ada energi untuk mengarahkan dia untuk memberi. Lama-lama kalau ada kesempatan untuk mendapatkan dengan cara apapun, dia akan bersemangat untuk melakukan hal yang berlawanan. Ya, dalam hari ini lawan dari memberi, mengambil yang bukan miliknya, atau dengan kata lain mencuri. Jadi semangatnya sudah beralih. Begitupun kita ambil contoh lagi tentang meditasi. Kalau orang sudah sering meditasi, semangatnya sangat tinggi untuk bermeditasi, dia akan mulai merasakan tidak ada semangat untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan berkembangnya kekotoran batin, bersenang-senang, jadi mengikuti kesenangan indria dan sebagainya. Tidak akan ada semangat untuk hal itu. Jadi semangat sudah jelas merupakan perisai diri yang amat kokoh ya. Kita sudah membahas tadi tentang perisai diri berupa keyakinan, rasa malu, rasa takut, semangat, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Selama ada kebijaksanaan sehubungan dengan sifat-sifat yang bajik, maka apa yang tidak bajik tidak akan mendapat jalan masuk. Tetapi ketika kebijaksanaan seperti itu telah lenyap dan kebodohan mencengkeram dan bertahan, maka apa yang tidak bajik akan mendapat jalan masuk. Kebijaksanaan di sini merupakan sebuah kekuatan membedakan dan kekuatan memutuskan untuk melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang bermanfaat. Kalau orang suka belajar dhamma, jadi dia tahu bahwa hal-hal yang bajik membawa kebahagiaan dan bisa membedakan kalau hal-hal yang buruk membawa pada penderitaan, dan juga mempunyai kekuatan karena sudah sering berlatih, sering melakukan, mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang bermanfaat, walaupun mungkin hal itu
tidak mudah untuk dilakukan. Jadi pada akhirnya dia akan mampu melakukan itu, dan sekaligus ini merupakan perisai diri, sekaligus orang yang sudah jelas melihat bahwa kebajikan mendatangkan kebahagiaan, kejahatan mendatangkan penderitaan. Sudah jelas dia tidak mau memilih hal-hal yang mendatangkan penderitaan, dan dia mempunyai kekuatan untuk membedakan dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan. Nah, di sini kembali kita bandingkan, kalau seseorang melakukan kebajikan bukan atas dasar kebijaksanaan. Jadi seperti tadi kita ambil contoh tentang memberi, pokoknya hanya ikut-ikutan, sedangkan di dalam batinnya sendiri tidak ada pengetahuan kalau memberi membawa kebahagiaan, kalau mengambil barang yang tidak diberikan mendatangkan penderitaan, dia hanya ikut-ikutan saja. Maka ketika dihadapkan pada situasi yang harus memutuskan, dia akan dapat mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang tidak bajik, karena di dalam dirinya sendiri tidak ada kekuatan untuk membedakan dan tidak ada kekuatan untuk memutuskan. Ya, walaupun misalnya sudah tahu, tapi dorongan keinginan untuk melakukan hal yang tidak bajik karena ingin mendapatkan kesenangan materi, nah itu lebih kuat sehingga dia tidak mampu melawan dorongan itu, tidak ada kekuatan kebijaksanaan, akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang tidak bajik. Begitupun contoh yang kedua tentang hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, yaitu tentang, kita ambil contoh yang sama, meditasi, yang sudah paham tentang manfaat meditasi dan sudah sering mempraktekkan, sudah mendapat pengetahuan langsung dari dalam dirinya, dan sudah tumbuh kebijaksanaannya memilih hal-hal yang bermanfaat, maka dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang membahayakan, yang membawa bahaya, hal-hal yang tidak bermanfaat, karena kebijaksanaannya sudah begitu kuat, begitu tajam, dia bisa membedakan mana bermanfaat, mana tidak bermanfaat, mana hal yang membawa pada kebahagiaan, mana yang membawa penderitaan, dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seperti tadi ya, walaupun misalnya kondisi fisik merasakan penderitaan, sakit-sakit, misalnya ketika bermeditasi ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi karena kekuatan kebijaksanaannya sudah bisa membedakan, ya walaupun sekarang sakit tapi manfaatnya sangat besar, jadi dia tetap bisa memutuskan, bisa memilih bermeditasi, walaupun hal lain nampaknya mungkin menyenangkan secara fisik, dia tidak akan pernah memilihnya. Kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kebijaksanaan, mungkin tidak tahu perbandingannya apabila bermeditasi manfaatnya seperti ini, dan mengikuti kesenangan indria bahayanya seperti ini, tidak ada pengetahuan seperti itu. Apabila orang lain memberitahu, dia juga tetap tidak memilih karena tidak ada kekuatan kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat.
Jadi dia tidak akan memilih untuk bermeditasi walaupun dibujuk-bujuk, dikasih tahu dengan berbagai cara, mungkin saudara atau temannya ngasih tahu. Dia tidak akan melakukannya karena tidak ada gambaran bahwa fisiknya sakit-sakit, bosen, menderita, nggak enak, bisa lebih bermanfaat, bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan ketika ada pilihan, pilih ikut retreat meditasi atau jalan-jalan untuk memperoleh kesenangan indria, sudah pasti dia memilih hal-hal yang menyenangkan secara fisik. Dan di sini sudah cukup jelas ya, bahwa kebijaksanaan adalah merupakan perisai diri yang harus kita kembangkan. Sudah kita bahas satu sutta, mari kita lanjutkan ke sutta yang kedua. Sutta ini adalah demi diri sendiri, yaitu di Anguttara Nikaya kelompok 4 nomor 117. Para biku, demi dirinya sendiri, kewaspadaan yang terus-menerus harus diciptakan sebagai penjaga pikiran. Dan inilah 4 alasannya. Kita bahas dulu tentang judulnya ya. Di sini kelihatannya egois ya, demi diri sendiri. Tapi hal ini sebenarnya bukan egois, karena di samping demi kebaikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain, juga untuk kebaikan orang lain. Nah, kalau egois itu demi keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Kesadaran dan kewaspadaan merupakan pasangan yang sangat sulit dipisahkan. Jadi sutta ini membahas tentang meditasi, ya, tentang meditasi kesadaran. Di sini dibahas tentang kewaspadaan dan juga ini sekaligus sebenarnya tentang kesadaran. Tadi kita telah membahas bagaimana kita menjaga perbuatan. Kalau dalam sutta ini kita menjaga pikiran. Ini lebih halus, lebih sulit. Akan tetapi perisai ini lebih kuat. Memang lebih sulit dilakukan, akan tetapi hasilnya juga lebih istimewa. Apabila kewaspadaan menjaga pikiran kita, maka nafsu tidak akan dapat dibangkitkan dari hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dapat membangkitkan nafsu. Apabila kita mengembangkan kewaspadaan untuk menjaga pikiran kita, maka hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kita akan mencegahnya sebelum pikiran bergulir untuk mengembangkan nafsu. Karena akibat pancingan dari sesuatu yang di luar, yang karena seringkali kita ikuti, sehingga sudah seperti arus singkat, seperti konslet ya, otomatis ketika begitu kita melihat, maka otomatis nafsu akan muncul. Nah, di sini ketika kewaspadaan kita kembangkan, hal itu lama-lama akan dapat kita atasi. Ya, misalnya kita terbiasa untuk mengikuti kesenangan dalam hal makanan misalnya, padahal makanan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Akan tetapi kalau kita mengembangkan kewaspadaan, tentu hal ini harus dilatih dengan meditasi ya. Ketika kita menyadari bahwa pikiran kita mulai terpancing untuk mengambil makanan yang tidak bermanfaat atau berbahaya itu, karena nafsu mulai muncul, pikiran kita sudah dijaga oleh kewaspadaan. Jadi kita
tidak jadi mengambilnya. Di sini kita bisa lihat karena ini masalah batin, ini memang sangat sulit ya, lebih sulit dari yang kita bahas tadi. Bait berikutnya, kita tidak akan mengembangkan kebencian terhadap hal-hal yang dapat membangkitkan kebencian. Maksudnya kalau ada kewaspadaan yang membentengi pikiran kita, kita tidak akan gampang untuk mengembangkan kebencian. Ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai. Seringkali seperti tadi, kita sudah otomatis begitu melihat hal-hal yang menyenangkan, otomatis nafsu akan berkembang. Begitu melihat hal-hal yang tidak disukai, kebencian atau antipati atau penolakan, otomatis berkembang. Nah, di sini kalau kita mengembangkan kewaspadaan, begitu dia muncul, kita waspada. Begitu ada kebencian muncul, kita waspada untuk tidak menyimpannya. Ini banyak contoh-contoh, terutama juga kita ambil contoh yang gampang. Nah, kalau meditasi, banyak hal-hal yang membuat kebencian kita atau penolakan bisa muncul karena ada gangguan fisik, tidak enak, dan sebagainya macam-macam. Sehingga kalau tidak mengembangkan kewaspadaan, kita tidak jadi meditasi. Akhirnya kita menolak ya, karena sudah dikuasai oleh kebencian atau penolakan ini. Kemudian yang ketiga, semoga pikiranku tidak menyimpan kebodohan batin berkenaan dengan apapun yang membangkitkan kebodohan batin. Nah, kebodohan batin lebih sulit lagi dikenali, seolah-olah tidak berbahaya ya. Akan tetapi sebenarnya kebodohan batin ini seperti kita ketahui, seperti akar-akar kejahatan sebelumnya, nafsu, kebencian, kebodohan batin juga sama, sangat berbahaya. Nah, ketika kita tumpul, sulit memahami, malas belajar, acuh tak acuh terhadap dhamma, malas berlatih, nah itu hal-hal yang dapat menyebabkan tumbuhnya kebodohan batin ya kalau diikuti. Jadi begitu kita sadar, ada kewaspadaan, begitu ada kemalasan untuk belajar, kemalasan untuk bermeditasi, kita cepat-cepat mengarahkan pikiran kita agar tidak menyimpan hal ini sehingga kita tetap maju ya, kita pada akhirnya kita tetap belajar, kita tetap bermeditasi. Kemudian yang berikutnya, semoga pikiranku tidak tergila-gila pada apapun yang membangkitkan respon tergila-gila. Di sini kemelekatan bisa menyebabkan kita tergila-gila pada yang dilekati, mengejarnya dan lupa segalanya dengan segala cara. Di sini ada sifat yang agresif untuk mengejar nafsu, ketagihan dan sebagainya. Nah, ketika tidak ada kewaspadaan, maka hal itu akan dengan cepat berkembang dan membuat kita melakukan kejahatan apapun. Tapi ketika ada kewaspadaan, kita akan dapat mencegahnya. Jadi hal ini jelas merupakan perisai diri ya. Kalau pikiran terus terjaga oleh kewaspadaan, maka akan didapat manfaat seperti yang dijelaskan selanjutnya di dalam sutta ini. Para biku, bila pikiran seseorang atau seorang biku tidak menyimpan nafsu terhadap objek-objek yang membangkitkan nafsu, karena ia bebas dari nafsu, bila pikirannya tidak menyimpan kebencian terhadap objek-objek yang membangkitkan kebencian, karena dia bebas dari kebencian, bila pikirannya tidak menyimpan kebodohan batin
berkenaan dengan apapun yang membangkitkan kebodohan batin, karena dia bebas dari kebodohan batin. Bila pikirannya tidak tergila-gila oleh apapun yang membangkitkan respon tergila-gila, karena dia bebas dari kondisi tergila-gila, maka biku seperti itu tidak akan goyah, goncang atau tergetar. Dia tidak akan menyerah pada rasa takut, tidak juga mengambil pandangan-pandangan salah. Jadi kita bisa pahami bahwa kewaspadaan adalah perisai yang luar biasa yang merupakan pelindung yang sangat ampuh, sehingga kita tidak mengikuti apapun yang berpotensi untuk membangkitkan kekotoran batin. Jadi sebelum masuk dan berkembang menguasai pikiran kita, kita sudah tepis. Jadi perisai ini sangat istimewa. Sebelum dia sempat beranak pinak, ya, berkembang, sudah kita hancurkan, sehingga kekotoran batin tidak sempat tumbuh, ya. Kalau ibarat perisai ini mungkin berkualitas, yang bahannya berkualitas lebih tinggi, ya, dapat menangkis segala jenis senjata. Karena barang yang berkualitas, ya seperti kita tahu, kalau berkualitas harganya lebih mahal. Begitupun untuk membuat perisai diri seperti ini tentu lebih sulit. Kita akhiri sampai di sini. Mungkin saya ringkas atau simpulkan sedikit. Kita harus memahami bahwa diri kita belum aman, walaupun tujuan akhir mungkin belum bisa dijangkau, bahkan daerah aman yaitu arus kesucian juga belum bisa dicapai. Tapi setidaknya kita harus membuat pelindung atau perisai diri. Jadi mari kita berjuang untuk berusaha membuat pelindung diri atau perisai diri dengan mengembangkan keyakinan, rasa malu moral, rasa takut moral, semangat, kebijaksanaan, dan kewaspadaan. Di sini jelas nampak betapa indahnya Dhamma membawa kita menuju pada kebahagiaan, pada kondisi yang aman, kondisi yang tanpa bahaya, bahkan bukan kebahagiaan untuk kita saja, tapi juga kebahagiaan untuk orang lain. Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal buruk, tidak melakukan kejahatan, orang lain juga menjadi aman. Jadi semakin banyak yang mengembangkan perisai diri, semakin damai dan semakin bahagia. Semoga damai yang kita bahas pada malam hari ini dapat menyentuh batin semakin banyak orang, sehingga kedamaian dan kebahagiaan semakin menyentuh banyak orang, dan bahkan dapat menyentuh semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup turut berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.